What into the war? Film ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bisa keliling dunia hanya dengan melihat foto tanpa mengenal yang namanya Traveloka. Dari bangun pagi, mata masih belekan, mandi di New York, boker di Jepang, teleportasi ke London, lalu ke dunia isekai, dan kembali rebahan di goa gunung tinggi, sunyi tempat hukuman para dewa. Karena pemuda ini adalah seorang jumper yang punya kemampuan yang diidam-idamkan kaum rebahan, yaitu teleportasi hanya dengan melihat foto saja. Dan karena nggak mau spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah dia filmnya. Diawali dengan 8 tahun yang lalu, seorang pemuda introvert bernama David di mana sedang memberikan sebuah hadiah kepada gadis yang menjadi cita monyetnya. Akan tetapi hadiah David dibuang oleh seorang pemuda yang badung bernama Mark. Ini tampangnya ke dalam sungai es yang sudah membeku. Dengan modal nekat, David mengambilnya, namun es pecah, dan yang mengejutkan ternyata kejadian ini memicu bakat terpendam David untuk melakukan teleportasi atau semacam jutsu di film Naruto, di mana tiba-tiba David sudah sampai ke perpustakaan. David kembali ke rumahnya di mana dia tinggal bersama bapaknya yang kerjaannya mabuk ciu tiap hari. Sedangkan ibu David sudah pergi entah kemana sejak ia berumur 5 tahun. Dan dirasa jutsu teleportasinya bisa menghasilkan profit, si David mulai melatihnya. Yang tak disangka-sangka, ternyata David hanya bisa berpindah ke suatu tempat yang pernah ia lihat. David pun mulai berniat merampok sebuah bank dengan kemampuannya, di mana David hanya perlu melihat berangkas uang dengan berpura-pura ke WC, lalu diam-diam David mulai melancarkan aksinya. Pihak bank dan kepolisian menjadi herman karena tiba-tiba stok uang di berangkas raib begitu saja, sehingga kasus ini pun viral dan memancing salah satu organisasi bawah tanah bernama Paladin yang berencana mengambil alih kasus ini. Usut punya usut, ternyata salah satu petinggi Paladin yang bernama Roland, ini dia tampangnya adalah seorang pemburu jumper. Tugasnya adalah memusnahkan para jumper karena mereka disinyalir telah merusak tatanan dunia, di mana menurut para Paladin hanya Tuhan yang bisa pindah kemana saja, sehingga tanpa disadari nyawa David pun sedang terancam. Kembali ke David yang merasa uang hasil rampasan sudah cukup, dia pun kabur dari rumah meninggalkan sang ayah untuk hidup bebas sebagai bujangan bagaikan burung terbang. So the story had a happy ending. 8 tahun bagaikan burung lepas dari sangkarnya, si David menetap di sebuah kontrakan mewah hasil dari uang haramnya, dan kerjaannya si David cuma teleportasi keliling dunia hanya dengan melihat foto saja. Dari sarapan di Mesir, boker di pulau, mandi di Hawaii, nongkrong di Starbucks, berburu perawan di London, sampai di suatu bar di mana secara diam-diam kemampuan David disadari, yang juga oleh seorang jumper bernama Griffin. My name's Roland. Setelah puas jalan-jalan, David kembali ke apartemen dan terkejut karena tanpa disangka-sangka seorang pria bernama Roland sudah sampai di kontrakannya karena berhasil menyelidiki kasus perampokan David 8 tahun yang lalu. Dan sebagai seorang paladin, si Roland enek ngeliat seorang jumper apalagi seperti David, lalu terjadilah pertarungan antara mereka, dan akhirnya kita tahu bahwa ternyata seorang jumper akan lemah jika tersengat listrik bertegangan tinggi. Dengan menahan kesakitan dan begitu ada kesempatan, David memotong sisa kabel-kabel listrik di sekujur tubuhnya, lalu mengambil stok uang buat jaga-jaga, sampai akhirnya David pun teleport balik ke rumahnya, di mana di sana sang bapak menyadari kedatangan David. Setelah 8 tahun, si bapak hampir stres dan dikira gila sama tetangga karena ulah David yang tiba-tiba ngilang dari rumah.
Si bapak memohon agar David tidak pergi, namun keadaan sedang gawat dan tidak mau si bapak ikut terlilit masalah. David pun lepas landas meninggalkan rumah dan sejumlah uang untuk si bapak agar bisa bertahan hidup. Lalu tibalah David ke rumah si Millie, cinta monyetnya waktu kecil. Ibunya pun mengatakan bahwa Millie udah kerja di sebuah bar dan gak mau kelamaan. David pun pergi ke sana untuk menemui Millie. Di sisi lain, Roland memeriksa semua barang di kontrakannya David dan menemukan foto Millie di sana. Sementara itu David terlihat sudah berada di bar tempat Millie bekerja dan tak disangka-sangka ada Mark, si pembuli David dulunya, yang lagi mabuk dan masih ngeselin. Alhasil mau tak mau perkelahian pun tak terhindarkan yang membuat David terpaksa harus menggunakan kemampuannya untuk membuat Mark kapok dengan mengirimnya ke berangkas bank di mana dulunya adalah tempat perampokan pertama si David. Usai memberi pelajaran kepada Mark, David pun ketemu kembali dengan Millie dan berencana mengajak Millie jalan-jalan ke Roma, di mana sejak dulu ternyata Millie kebelet pengen ke sana. Sementara itu si Mark sedang di BAP oleh polisi karena tiba-tiba berada di sebuah berangkas bank dan tak diduga kejadian ini memancing Roland untuk ikut nge-BAP si Mark tentang apa yang terjadi, hingga akhirnya Roland melacak keberadaan David dan Millie yang sudah sampai di Roma melakukan adegan yang sudah diidam-idamkan sejak masih kecil. Setelah puas bercocok tanam, David dan Millie pergi jalan-jalan ke Colosseum yang sudah tutup. Namun mau tak mau agar gadis yang ia cintai bisa masuk ke sana, si David diam-diam teleportasi ke dalam untuk membuka pintu Colosseum. Dan di situ dia bertemu dengan seorang pria yang lagi pipis, yang ternyata juga adalah seorang jumper yang telah lama mengamati David bernama Griffin yang di awal film tadi. Lalu tak lama ngobrol datanglah anak buah Roland yang juga sudah tiba di sana memburu para jumper. What, into the wall? Untungnya mereka berdua masih selamat dan berhasil mengalahkan para pemburu tersebut. Namun yang mengejutkan adalah ketika Griffin kabur ke tempat rahasianya, David tak sengaja masuk melalui celah lompatan Griffin, di mana faktanya ketika mereka melakukan teleportasi ternyata mereka meninggalkan bekas berupa celah atau jalur, sehingga David akhirnya mengetahui di mana Griffin tinggal. Lalu David pun kembali untuk menemui Millie yang kebingungan. Lalu di sana telah banyak sekali para polisi yang datang untuk meringkus si David. Sesampainya di kantor polisi, David minta dibantu oleh pengacara yang mana tak diduga pengacara itu adalah ibunya sendiri yang telah lama menghilang. Akan tetapi si ibu ternyata tidak mau jadi pengacara karena tahu kalau David adalah jumper, sehingga si ibu mengingatkan David agar tidak melibatkan Millie dalam bahaya ini. Begitu David keluar, dia ketahuan sama polisi, sehingga mau tak mau David teleportasi bersama polisi itu ke Mesir yang membuat polisi jadi heran. Lalu David pun kembali ke Millie dan membawanya ke bandara untuk memulangkan Millie ke negara asalnya tanpa tahu sebab yang pasti. Sementara itu Roland pergi ke rumah ayahnya David untuk menanyakan tentang David. Karena ayahnya tahu kalau pria besar tinggi dan hitam ini bukan orang baik-baik, dia pun menjawab seadanya sambil menceritakan tentang ibu David yang hilang sejak David berusia 5 tahun. Setelah itu pun Roland langsung membunuhnya. When's the last time you saw your son? Di sisi lain, David sudah sampai di tempat Griffin untuk mencari tahu tentang Paladin yang dijelaskan Griffin bahwa organisasi bernama Paladin yang sudah terbentuk sejak berabad-abad lalu, di mana mereka bertugas membunuh para jumper yang disinyalir adalah penyihir. Griffin pun memperingati David untuk menjauhi orang-orang terdekatnya karena organisasi Paladin seperti Roland akan melenyapkan siapa saja yang menghalangi tujuan mereka. Hal ini membuat David teringat dengan sang ayah, lalu bergegas pergi ke rumah, tapi ternyata ayahnya udah sekarat dihajar sama si Roland. Oleh karena itu David pun melompat membawa ayahnya ke rumah sakit.
David pun kembali ke tempat Griffin di mana dia mengajak Griffin untuk memburu Roland, tapi Griffin mengatakan bahwa itu sia-sia saja dan ternyata Griffin berniat menghabisi para paladin seorang diri untuk membalaskan dendam karena faktanya kedua orang tua Griffin telah menghilang akibat ulah dari para paladin sehingga Griffin akan pergi sendirian. Akan tetapi David mengikuti celah teleportasi Griffin ke Jepang yang pada akhirnya berkat bujukan David, Griffin pun mau bekerja sama. Namun sementara itu dia harus menyelamatkan Millie terlebih dahulu. David pun melompat ke rumah Millie dan menemukan dia masih berada di sana yang bingung dengan kemampuannya David. Kemudian tanpa banyak pikir David membawa Millie pergi melompat ke tempatnya Griffin. Di saat bersamaan juga ada Roland yang baru saja tiba di rumah Millie dan menemukan celah lompatan David masih tersisa di sana. Dengan alat canggih yang dibawanya, Roland pun mencoba masuk melalui celah tersebut, yang mana ternyata alat canggih ini adalah alat yang bisa membuka lorong waktu untuk memburu para jumper melalui bekas lompatan, sehingga David dan Griffin pun terancam. Dan benar saja Roland pun datang sehingga mau tak mau kedua jumper ini harus bertarung. Dan sementara itu Millie yang kebingungan terkejut melihat bahwa ternyata dia sedang berada di gurun pasir. Ketika David sudah dilumpuhkan dengan terikat di dinding, kini giliran Griffin yang duel dengan Roland di mana dirinya melompat ke jalan raya Tokyo lalu membawa sebuah bis untuk menyerang Roland. Dan setelah hampir tewas oleh bus itu, Griffin dengan segera menyemburkan pelontar api yang membuat Roland terhempas masuk kembali ke dalam celah yang menuju rumah miliknya Millie. Akan tetapi Millie yang lagi apes dirinya pun ikut terseret kembali ke rumah yang mana akhirnya si Millie pun dijadikan sandera oleh Roland. Griffin pun memutuskan untuk membunuh Roland dengan cara meledakkan rumah Millie melalui celah tersebut. Namun karena Millie masih ada di sana, David pun membawa kabur detonator tersebut sehingga Griffin langsung mengejarnya dan terjadilah kejar-kejaran antara dua jumper di mana mereka berkelahi dan melompat ke berbagai tempat. Lalu ketika mereka melompat ke kawasan perang, Griffin pun berhasil dilumpuhkan dengan terjebak di antara tower listrik. Tak mau berlama-lama, David pun segera melompat ke rumah Millie lalu dia langsung ditangkap oleh Roland beserta anak buahnya sehingga sangat mustahil bagi David untuk bisa lepas dari kawat listrik tersebut. Namun jika David mati filmnya bakal cepat tamat sehingga sutradara meminta David untuk melakukan teleportasi dengan mengangkut rumah Millie dan seisinya ke dalam sungai yang di awal film tadi David pernah tenggelam di sana. Setelah Millie terlepas, David pun melompat ke perpustakaan di sekolahnya dulu yang tak disangka-sangka si Roland juga ikut terbawa. Lalu sebelum mengakhiri ini semua, David mengamankan Millie terlebih dahulu kemudian membawa Roland ke sebuah gua yang entah di mana sehingga tak mungkin Roland bisa lolos dari sana. Setelah berhasil David mencari informasi mengenai keberadaan ibunya yang berdasarkan petunjuk dari markasnya Griffin, dia pun berhasil mendapatkan alamat rumah si ibu yang berada di kutub utara. Akan tetapi saat David membuka pintu, ternyata itu bukan ibunya melainkan adalah adik kandung dari David sendiri, di mana sang ibu sengaja meninggalkan David dan ayahnya agar mereka terhindar dari mara bahaya. Namun karena sang ibu yang sudah menyesal melakukan itu, David pun memaafkannya. Dan kemudian dia pun meminta izin untuk menikah dengan seorang wanita yang pernah jadi cinta monyetnya, yaitu si Millie sendiri, sehingga pada akhirnya David pun menikah dan berbulan madu ke tempat mana saja yang mereka inginkan. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia secara singkat alur cerita dari film Jumper tahun 2008. Ya, namanya juga filmnya yang pasti bikin kita Herman dibuatnya. Jujur aja kalau bisa teleport kayak gini, semua pekerjaan pasti bisa cepat selesai. Bisa keliling dunia dan pergi umroh bolak-balik gitu aja guys. Gimana kalau kalian bisa kayak David, kalian pengen ngapain? Silakan isi di kolom komentar ya. Saya Tanjung pamit undur diri, dan jika kalian suka silakan subscribe dan like video ini serta bagikan kepada teman-teman. Stay healthy dan semoga banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.